Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 4 jenis introvert. Manakah yang paling menggambarkan dirimu? Jika kamu adalah seorang introvert, maka seharusnya kamu tahu kalau introvert seringkali disalahpahami karena sifat mereka yang pendiam dapat memunculkan kecurigaan dan bahkan ketidaknyamanan pada orang lain. Ketika kamu berada di dalam situasi sosial, orang-orang mungkin menganggapmu sebagai individu yang canggung, kurang pandai berkomunikasi, dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah selalu benar. Kamu hanyalah seseorang dengan tipe kepribadian introvert dan setiap introvert yang ada di dunia ini berbeda-beda. Sementara sebagian besar introvert memang sering merasa lelah akibat interaksi sosial dan tidak suka berada di dalam keramaian seperti pesta atau acara-acara besar di mana terdapat kerumunan orang. Ada hal-hal tertentu yang membedakan seorang introvert dengan introvert yang lainnya. Jadi, tahukah kamu kalau ada 4 jenis atau tipe introvert di dunia ini? Hal utama yang membedakan mereka adalah faktor pendorong apa yang menyebabkan introversi. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi tipe introvert mana yang paling menggambarkan dirimu, mari kita lihat keempat tipe berikut ini. Nomor 1, social introvert atau introvert sosial. Jika kamu pernah memiliki gambaran tentang apa artinya menjadi seorang introvert, mungkin jenis introvert yang pertama kali terbayang di pikiranmu adalah introvert sosial. Individu dengan tipe introvert ini lebih suka menghabiskan waktu untuk menyendiri, dan ketika mereka memutuskan untuk bersosialisasi, mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Tetapi, meskipun mereka menikmati berkomunikasi dengan teman dekat mereka, mereka tetap meluangkan waktu untuk menyendiri karena bersosialisasi dengan orang lain akan menguras energi mereka dan menyebabkan kelelahan emosional. Karena hal itulah beristirahat sejenak untuk mengisi ulang energi sangat penting bagi introvert sosial agar mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Meskipun individu dengan tipe introvert ini sering dicap orang lain sebagai pribadi yang cuek dan nolef, mereka tidak selalu memiliki sifat yang pemalu. Mereka hanya lebih suka hidup dengan sedikit menjaga jarak dari orang lain. Nomor 2, introspektif introvert atau introvert pemikir. Sama halnya seperti introvert sosial, introvert pemikir lebih suka menghabiskan waktunya untuk menyendiri, namun mereka menggunakan waktunya untuk melakukan hal yang berbeda dengan introvert sosial. Tipe introvert ini terlibat di dalam refleksi diri yang serius dan berpikir kritis ketika mereka sedang sendirian. Ketika introvert pemikir sedang merenung di hadapan orang lain, mereka seringkali dipandang sebagai seseorang yang suka tenggelam di dalam pikirannya. Tipe introvert ini sering dicap orang-orang sebagai individu yang selalu hidup di dunia imajinasi atau terlalu banyak melamun, dan banyak orang di luar sana yang melihat hal ini sebagai sebuah penderitaan. Tetapi kenyataannya, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang dunia di sekitar mereka benar-benar merupakan anugerah yang diberkahi kepada para introvert pemikir. Mereka memikirkan segalanya, dimulai dari semua yang mereka lihat hingga semua yang mereka dengar, dan mereka juga menganalisis dinamika sosial untuk mempertimbangkan bagaimana kehadiran serta tindakan mereka yang berdampak pada orang lain. Dunia batin mereka tentunya sangat kompleks dan menarik karena mereka selalu menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Refleksi diri yang rutin dan intensi ini memungkinkan introvert pemikir untuk menemukan ide-ide menarik dimanapun mereka berada, bahkan jika itu membuat mereka terkesan melamun di mata orang lain. Selain itu, hal ini juga mendorong pertumbuhan pribadi yang positif. Nomor 3, anxious introvert atau introvert cemas. Apakah kamu memiliki kecemasan sosial? Jika kamu merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan saat bersosialisasi dengan orang lain, maka kemungkinan besar kamu memiliki fobia sosial dan dapat dikategorikan sebagai seorang introvert cemas. Tipe introvert yang satu ini merasa sangat kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain
dan mereka benar-benar harus berusaha keras agar dapat berkomunikasi dengan efektif. Introvert cuma selalu menolak undangan atau ajakan dari orang lain dan menghindari berada di keramaian karena mereka merasa takut dan tidak nyaman. Untuk jenis introvert ini, tingkat kecemasan mereka meningkat drastis ketika mereka berada di dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk berbicara di depan banyak orang. Misalnya, seperti pidato atau public speaking, dan jika mereka disuruh untuk melakukan hal-hal tersebut, mereka biasanya akan merasakan tingkat ketidaknyamanan yang luar biasa. Emosi negatif tersebut ditambah dengan pengalaman sosial yang kurang menyenangkan di masa lalu, semakin membuat introvert cemas, merasa rendah diri. Persepsi yang negatif terhadap diri sendiri menyebabkan mereka beranggapan bahwa semua interaksi sosial yang akan terjadi di masa depan nanti akan selalu menjadi buruk, dan introvert cuma selalu terjebak di dalam siklus ini. Mereka biasanya menarik diri dari pergaulan, dan setelah mereka tidak berkomunikasi dengan sesamanya dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka mungkin mulai merasa kesepian. Jika kamu mengidentifikasi dirimu sebagai individu dengan tipe introvert cemas, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas hidupmu dengan cara melakukan terapi perilaku kognitif, atau kamu bisa berkonsultasi dengan ahli psikolog untuk mencari solusi lain. Nomor 4. Restrain introvert atau introvert pendiam. Sementara introvert pendiam adalah tipe introvert yang paling umum di dunia ini, masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Orang dengan tipe introvert ini sering menahan diri dalam situasi sosial, dan ini berarti mereka membutuhkan waktu untuk mengenali seseorang dengan lebih mendalam terlebih dahulu sebelum mereka pada akhirnya berani membuka diri atau menunjukkan sifat asli mereka. Berbeda dengan introvert cemas, introvert pendiam tidak takut menemui orang baru atau terlibat dalam percakapan dengan orang lain. Mereka lumayan suka berinteraksi dengan sesamanya, tetapi mereka tetap berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi mereka kepada orang lain. Daripada menceritakan rahasia besar mereka kepada sembarangan orang, introvert pendiam akan menunggu sampai seseorang berhasil mendapatkan kepercayaan mereka terlebih dahulu sebelum mereka berani berterus terang atau menunjukkan kelemahannya. Karena keputusan untuk mempercayai seseorang biasanya dipikirkan dengan matang dan penuh pertimbangan, introvert pendiam biasanya tidak berubah pikiran tentang siapa yang mereka percayai. Individu dengan tipe introvert ini sering dianggap sebagai sosok yang misterius, pendiam atau pendengar yang baik, dan hal ini memang benar adanya karena mereka selalu berpikir sebelum berbicara dan lebih suka mengamati dalam diam. Nah, sekarang kamu pasti sudah tahu kalau setiap introvert itu tidaklah sama, dan mereka dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori yang berbeda-beda. Mudah-mudahan video kali ini dapat membantumu untuk mengidentifikasi apa tipe introvertmu dan apa yang menjadi alasan utama mengapa kamu suka menyendiri. Mengetahui tipe kepribadian apa yang kamu miliki dapat membantumu untuk menavigasi hubunganmu dengan orang lain, terutama ketika mereka memiliki tipe kepribadian yang berbeda denganmu. Dengan penuh rasa percaya diri, kamu dapat memberitahu orang lain tentang apa yang kamu butuhkan, dan hal ini akan memungkinkanmu untuk mempererat hubunganmu dengan mereka. Ada banyak cara bagi para introvert untuk mempertahankan kehidupan sosial yang sehat, meraih kesuksesan dalam dunia karir, dan menjalin hubungan asmara tanpa mengorbankan waktu sendirian yang sangat mereka butuhkan. Pemahaman yang baru kamu dapatkan tentang dirimu sendiri dan apa-apa saja yang menjadi kelebihan serta kekuranganmu akan membantumu untuk meraih itu semua. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.